Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi dengan Mufidah Rahayu. Di sini aku akan memberikan sedikit tutorial membuat website sederhana menggunakan PHP. Sebelum aku memberikan tutorialnya, kalian terlebih dahulu harus menyiapkan yang pertama teks editornya dulu. Kalian boleh pakai notepad. Kalau di laptop kalian ada notepad, pasti ada kan ya, di semua laptop pasti ada notepad. Kalian boleh menggunakan notepad tersebut. Kalau aku di sini menggunakan Visual Studio Code. Kemudian yang kedua, kalian harus menginstal atau menyiapkan aplikasi SAM. Kalau di laptop kalian belum ada, silahkan install lebih dahulu ya. Kalian bisa searching di internet, ketikkan XAMPP gitu, nanti akan muncul. Kemudian kalian install untuk versi terbaru. Nah, untuk tampilan SAM itu nanti seperti ini, teman-teman. Kemudian nanti kalian klik start di bagian Apache sini. Kita klik start terlebih dahulu. Tunggu sampai Apache ini berwarna hijau, teman-teman. Karena apa? Karena PHP itu tidak bisa dipanggil di luar server. PHP itu biasanya dipanggil di servernya. Nah, sudah hijau tadi kan. Kemudian siapkan teks editornya. Mari kita coding. Buat file baru, jangan lupa di save ya, teman-teman. Nah, untuk penyimpanan file PHP harus di folder SAM-nya sendiri. Jika kalian menginstal SAM-nya di C atau di D, maka kalian harus menyimpan file di folder SAM yang kalian sudah install. Kalau aku SAM-nya aku install di C, maka aku simpan folder SAM yang ada di C. Nah, kemudian setelah kalian, ini kan folder SAM, kemudian kalian cari folder namanya htdocs. Nah, di dalam htdocs ini nanti kalian buat folder baru ya, teman-teman. Kalau aku sudah buat namanya dascom, jadi aku tinggal klik. Kemudian aku buat lagi folder namanya uas. Terserah kalian mau buat folder lagi apa enggak. Kalau aku di sini aku namai uas lagi. Kemudian aku namai filenya buku tamu. Kemudian tipenya jangan lupa diganti PHP ya, teman-teman. PHP. Nah, kemudian di save. Nah, mari kita coding. Type HTML, kemudian HTML, jangan lupa langsung ditutup ya, teman-teman. Setelah buat coding kayak seperti ini, yang umum ini ya, maksudku biar tidak lupa. Title, jangan lupa langsung ditutup biar tidak lupa. Aku kasih judul buku tamu. Nah, sekarang aku akan mengoding di bagian body. Untuk seluruh codingan itu terdapat di bagian body ya, teman-teman. Di sini aku membuat headernya dulu. Aku pakai div. Dalam div ini kasih nama kelas kurang S, kelas header. Kemudian di dalam sini aku mau kasih judul H1. Aku pakai H1 ya, teman-teman. Kalian boleh pakai H2 atau H3 atau H4 atau H5 atau H6, terserah kalian. Tapi aku di sini pakainya H1. Aku kasih bold biar tebel. Aku kasih nama welcome to my blog. Kemudian aku buat div lagi, teman-teman.
aku mau buat href-nya dulu. Href itu fungsinya untuk menampilkan web lain. Nanti aku tunjukkan setelah coding jadi href itu fungsinya untuk apa. Yang terpenting href itu fungsinya untuk memberikan atau mengantarkan ke web lain gitu. Nah, ini aku kasih kelas namanya kelas stop. Nah, aku di sini membuat href teman-teman. Href itu seperti aku tadi bilang untuk berpindah ke web lain. Yang kedua, kemudian aku buat formnya. Form Nah, di dalam form ini aku mau coding method post. Aku menggunakan post teman-teman. Apa sih bedanya post dengan sama get? Kalau post itu datanya itu ditampung terlebih dahulu, kemudian baru dimunculkan tanpa menampilkan URL. Kalau get itu data itu ditampilkan beserta URL-nya, jadi nanti datanya langsung keluar gitu, belum ditampung langsung keluar sama URL-nya, baru ditampung. Kalau get seperti itu. Kalau post ditampung dulu datanya, kemudian baru dimunculkan tanpa menyertai URL, seperti itu. Action php echo _server PHP self itu untuk memanggil dirinya sendiri teman-teman. Nah, kemudian aku buat div lagi teman-teman. Label kasih nama, karena ini buku tamu, karena aku dimintanya untuk membuat 5, maka aku akan membuat 5, kalau enggak 6 gitu teman-teman. Nah, untuk input ini dia kan teks jumbo, maka tidak butuh penutup seperti itu. Tipenya teks, kemudian tipenya teks, kemudian name-nya nama. Agar lebih cepat kita kopas saja ya teman-teman. Mau buat 6 teman-teman. Kemudian enaknya apa lagi teman-teman? Email aja ya, email. Oh iya, jenis kelamin dulu aja, jenis kelamin. Nah, untuk jenis kelamin tipenya bukan teks tapi radio. Radio itu digunakan untuk membatasi pemilihan.
kan jenis kelamin kan ada laki-laki sama perempuan, nanti kita hanya bisa memilih kalau nggak laki-laki ya perempuan, kayak gitu, nggak bisa milih dua-duanya teman-teman. Name-nya karena sama, tinggal ganti nama aja. Ini value-nya kita ganti perempuan. Ini juga diganti perempuan. Nah, sudah. Kemudian ini aku kasih apa ya? Alamat aja deh. Alamat teks name-nya kita alamat. Setelah alamat, apa teman-teman enaknya email saja ya. Email, tipenya email, kemudian name-nya email. Nah, kemudian ini kita ganti website. Name-nya website. Kemudian yang terakhir pesan. Nah, untuk pesan ini tidak bisa menggunakan tipe teks teman-teman. Pesan kan panjang kan ya, kalau kita pakai teks nanti nggak bisa gitu. Maksudnya pesan kan ketikanya panjang, jadi pakainya teks area. Teks area. Teks dalam teks area ini aku kasih nama pesan gitu ya. Kemudian hostnya jangan lupa buat tombol kirimnya. Oke, div lagi, div input. Tipenya submit. Kemudian name-nya bukan pakai name teman-teman, pakainya value. Buat tombol satu lagi teman-teman, namanya tombol batal. Biasanya kan kalau di buku tamu kan ada ya kirim sama batal kan tombolnya. Aku mau buat dua seperti itu. Jadi ini kita tinggal ganti nama reset. Kemudian ini batal. Sudah. Bentar. Oke, sudah teman-teman. Tinggal kita, ini aku udah buat inputannya, kemudian aku akan buat untuk memanggil inputan ini atau menyimpan datanya terlebih dahulu. Maka aku akan menggunakan PHP. Mari kita coding.
pakai div lagi ya teman-teman. PHP itu panggilannya itu kurang dari tanda tanya PHP tanda tanya lebih dari. Nah, PHP itu kayak gini teman-teman. Kemudian if dalam kurung reset dalam kurung $_post kemudian fname kasih kurung kurawal. Nanti kita kodenya di sini. Mari kita buat $lama sama dengan $_post tadi apa namanya di atas, fnama, jangan lupa titik koma. Karena aku tadi 6, mari kita copy 6 agar lebih cepat. Kita copy saja V 2 3 4 5 1 6. Yang kedua tadi apa, jenis kelamin, ininya jenis kelamin. Kemudian yang ketiga tadi apa teman-teman, email. Ini tadi namanya kalau nggak salah email. Kemudian apa, website. Terus sebentar, oh iya, alamat belum teman-teman, aku lupa. Berarti habisin kelamin alamat dulu. Berarti ini salah teman-teman, alamat. Jadi F alamat, baru ini email, website, baru pesan. Email, kemudian website, yang terakhir pesan. Nah, aku sudah buat outputnya. Ini inputannya, ini outputnya. Kemudian aku akan membuat untuk menghasilkan outputnya atau untuk menampilkan hasil outputnya. Di sini menggunakan echo nama lengkap $nama, jangan lupa titik koma, kasih PR teman-teman, PR biar ada spasinya. Kita copy saja, Ctrl C. Terus jenis kelamin, ini juga diganti
Terakhir, pesan save. Mari kita jalankan. Kalian bisa menggunakan Google Chrome, Firefox atau apa gitu ya teman-teman. Kalau aku di sini menggunakan Google Chrome. Sebentar teman-teman. Kita ketik local host, nama folder kalian desktop. Jadi aku juga buat folder baru. Garis miring buku underscore tamu.php, enter. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini teman-teman. Coba kita isi ya. Perempuan, alamat belakang, misal websitenya ini, tulis aku nah, kok tidak muncul apa-apa ya teman-teman. Sebentar, saya lihat dulu codingan saya ya. Oke teman-teman, tadi ada sedikit kesalahan ya. Tadi sebenarnya sudah benar, codingannya sudah benar, cuman tadi kan nggak muncul kan kita isi, jadi ada sedikit masalah, maaf ya. Oke, sekarang mari kita running lagi. Oh iya, aku lupa, kita beri nama dulu ini ya biar muncul. Kalau nggak diberi nama nggak muncul. Aku kasih nama Branda, kemudian di sini about me karena profilku, kemudian ini blog. Nah, tadi kan aku lupa ngasih tahu kalian, untuk pemanggilan dirinya sendiri itu menggunakan tagar kayak gini teman-teman. Tadi kan aku masih index.html kan, jadi tadi salah, kemudian diganti tagar kayak gini. Ini untuk memanggil dirinya sendiri. Karena ini kan buku tamu, maka memanggil buku tamu dirinya sendiri, seperti itu teman-teman. Mari kita save. Nah, tadi kan sudah benar. Kemudian kita running. Pertama ketik localhost, nama folder kalian, kemudian tekan udah lagi, kemudian buku underscore tamu.php sesuai dengan nama file kalian. Kita enter. Nah, munculkan nama Branda, home, about me, blog. Tadi kan belum muncul teman-teman karena belum aku tambahin nama. Oke, mari kita coba masukkan. Karena aku sudah pernah masukkan sebelumnya, maka seperti ini. Terserah kalian mau isi alamat apa ya, karena ini hanya percobaan jadi aku isi sembarangan. Misal halo, kita kirim. Nah, nanti codingan ini teman-teman akan muncul di sini. Kita ini kan inputan ini itu untuk memasukkan di daerah sini. Ini inputannya.
nanti datanya itu ditampung terlebih dahulu di bagian sini, di bagian ini, kemudian kita munculkan menggunakan echo, maka muncul data seperti ini, seperti itu teman-teman. Oke, aku styling dulu ya agar lebih cantik. Oke teman-teman, tadi sudah aku styling, akan aku tunjukkan stylingnya seperti apa. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Nanti akan aku jelaskan stylingnya gimana. Ini hasilnya ya teman-teman. Kalau kita klik di sini, oh iya, kan tadi 5 ya, kenapa yang cuma 4? Mari kita lihat apa yang salah. Oh iya, ini belum kita kasih nama. Buku kamu. Save. Kita refresh. Nah, sudah kan? Kalau kita kesini, nah ini loh, Href itu kayak gini teman-teman. Kalau kita klik ini, nanti akan langsung masuk ke halaman lain. Nah, ini fungsinya Href tuh seperti itu teman-teman, untuk berpindah ke halaman lain. Nah, tadi aku udah buat input coding untuk ini beranda, nanti aku tunjukkan codingannya. Sekarang aku akan tunjukkan codingan untuk styling buku tamu terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, nah tadi aku tambahi stylenya menggunakan CSS teman-teman. Aku menggunakan CSS eksternal biar codingnya itu nggak terlalu panjang gitu teman-teman. Nah, ini codingan untuk styling PHP CSS-nya. Background body-nya kasih background image. Kalian boleh pakai background color atau terserah kalian, karena aku di sini pakai background image. Kalau pakai background image harus disertakan URL. Nah, untuk pengetahuan saja, kalau kalian ingin menambahkan background image, maka gambar kalian harus satu file atau satu folder dalam satu file sama satu folder sama dengan buku tamu ini. Jadi satu folder itu isinya stylingnya buku tamu ini sama buku tamu. Karena apa? Kalau kalian tidak menyediakan satu folder, maka background image-nya ini untuk gambar tidak akan bisa terpanggil atau tidak bisa terdeteksi, seperti itu teman-teman. Kemudian aku kasih background size-nya cover, background posisinya center, kemudian marginku aku kasih 0. Kemudian untuk header itu bagian ini teman-teman, header itu bagian ini. Tadi aku sudah ganti tulisannya, asalnya tadi kan kecil, aku ganti besar atau aku kapitalkan. Kemudian aku tambahin font face-nya Tempus Sans ITC. Ini font dari Microsoft Word teman-teman. Jadi untuk pengetahuan saja, untuk font face, untuk pemberian nama font face ini di HTML hanya bisa terdeteksi yang seperti yang ada di Microsoft Word teman-teman. Jadi kalau selain Microsoft Word tidak bisa terdeteksi seperti itu. Misal kalian mau kasih Times New Roman ya nggak apa-apa, nanti akan terdeteksi Times New Roman gitu. Cuman aku di sini kasih Tempus Sans ITC. Kemudian aku tambahin lagi teksnya, silakan mengisi forum buku tamu di bawah ini. Nanti hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, kemudian aku menyestyling top nav. Top navku aku styling top nav di bagian ini, di bagian href-nya. Yang tadi aku sudah bilang href itu untuk berpindah ke web yang lain gitu. Nah, aku sudah styling. Jadi kan ini hijau kan teman-teman. Terus kalau kita arahkan kursor kita ke namanya akan berubah menjadi merah sama ininya agak pink gimana gitu teman-teman. Nah, aku udah styling top nav-nya jadi seperti ini. Kemudian aku styling kolomnya, styling formnya. Nah, nama jenis ini aku styling background colornya aku kasih green yellow berarti background colornya tuh ini, tapi background color itu ini teman-teman, aku kasih green yellow jadi warnanya ini. Kemudian width-nya 700, width itu lebar ini, kotaan ini teman-teman, aku kasih 700. Kemudian bordernya 30 px solid green,
border itu ininya teman-teman, ininya. Kemudian padding 50, margin top, margin left, margin right 300 yang top 20. Margin itu jarak antara ini dengan ini. Nah, ini 20 px jaraknya. Kalau ini dengan ini dengan ini juga 300 px kan, yang aku nulis 300 px. Seperti itu teman-teman. Colornya black. Color itu ini ya. Untuk styling ini, nama ini warnanya hitam. Kemudian aku styling PHP-nya. Tadi kan di sini kan belum ada ini kan teman-teman. Aku tambahin ini biar lebih cantik gitu. Aku tambah center, origin justify. Justify itu rata kanan kiri. Kemudian kelasnya PHP. Jadi kelas itu pakainya titik dot PHP. Kalau ID pakainya tagar gitu teman-teman. Jadi kelas PHP berarti .php, kemudian background colornya aku kasih violet kayak gini nanti hasilnya. Nah, ini kemudian width 700 px, bordernya 10 px solid yellow. Border itu ini teman-teman. Nah, kemudian paddingnya 0, margin top 50, margin left 300, margin right 300, colornya black. Jadi nanti hasilnya nanti warnanya hitam teman-teman. Kemudian oh iya, tadi kan aku tidak menambahi footer ya teman-teman. Jadi tadi aku nambah footer, aku namainya class footer, jadi biar bisa di styling di CSS eksternal. Kalau nggak mau pakai kelas footer ya footer juga nggak apa-apa, tinggal ketik footer gitu. Cuman aku di sini aku kasih kelas footer biar lebih mudah gitu. Kemudian aku kasih nama copyright kayak tanda dan copy. Ini fungsinya itu untuk menampilkan seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini copyright Dirgahayu, ini semuanya ini itu fungsinya. Seperti itu teman-teman. Tadi aku udah styling semuanya. Oke. Nah, footernya aku styling, background colornya black, background colornya itu berarti ini black, kemudian colornya green yellow, berarti ya yang ini green yellow. Font size itu berarti ukuran kalimatnya atau ukuran hurufnya. Kemudian paddingnya 15 px. Jadi hasilnya seperti ini teman-teman. Cantik kan kalau sudah styling. Kalian kalau masih kurang paham bisa searching di internet, banyak sekali tutorial yang mengajarkan PHP. Oke teman-teman, coba kita isi ya. Alamatnya aku orang Prodigy teman-teman, kalau kalian belum tahu. Emailnya kita tulis, halo, selamat pagi, misal kirim. Nah, hasilnya akan muncul di bawah sini teman-teman. Seperti itu teman-teman. Hasilnya teman-teman. Ini untuk berandanya hasilnya seperti ini. Aku kasih selamat datang, kemudian aku kasih backgroundnya gunung, sangat cantik sekali teman-teman. Kemudian kita ke home. Nah, di home ini aku kasih gambar, kemudian aku kasih tulisan, dan kemudian aku kasih tanggal sama jamnya. Ini menggunakan JavaScript teman-teman. Kalau kalian ingin membuat seperti ini, kalian bisa searching sendiri di internet, banyak sekali tutorial-tutorial yang mengajarkan pembuatan JavaScript. Seperti itu teman-teman. Kemudian ke about me. Nah, di about me ini profilku, namaku Dirgahayu teman-teman. Aku tempat tanggal lahirnya Grobogan 25 Oktober 2002. Ini alamat rumahku teman-teman. Kemudian kalian bisa baca sendiri ya kan. Aku kasih JavaScript juga, kasih tanggal sama kasih jam. Kemudian log. Nah, di blog ini kalian akan menemukan blogku atau tulisanku. Aku membahas globalisasi teman-teman.
kasih gambar di sini. Nah, aku kasih JavaScript lagi. Kemudian kalau kita ini read more, maka akan ke blogku lagi. Fungsinya read more di sini itu untuk berpindah ke halaman ke web end. Ini juga menggunakan href teman-teman. Kemudian ke buku tamu yang terakhir. Nah, buku tamu ini seperti tadi teman-teman, yang sudah aku jelaskan dari awal sampai akhir, dan ini hasilnya. Kita ketikkan nama, karena aku perempuan maka perempuan, alamat, emailnya, websitenya, terus kita ketik pesan, selamat menikmati tutorialnya, kirim. Kasih JavaScript. Kalau teks JavaScript itu menggunakan script teman-teman, type-nya teks JavaScript. Kemudian ke profil, nah admin, home sama index. Kita ke index dulu ya yang pertama. Nah, di index ini background colornya aku samakan semua karena tadi di headernya aku samakan semua ya. Oh iya salah, untuk index itu tadi kan gunung ya teman-teman, berarti aku pakai background image-nya gunung tadi. Ini nama folder atau nama gambarnya gitu. Height-nya 100px, color center, style type, dan lain-lain ini teman-teman. Ini CSS indexku tadi. Kemudian kita masuk ke stylingnya, home-nya. Ini styling home-nya teman-teman. Nah, ini untuk styling JavaScript-nya teman-teman yang tadi. Kemudian ke blog. Untuk background color atau background image-nya untuk body di semua webku menggunakan Anton semuanya tadi teman-teman, kecuali yang index.
sebenarnya itu sama semua teman-teman stylingnya, cuma ada yang sedikit berbeda, aku tambah sedikit-sedikit. Nah, ini di bagian blog aku tambah itu toggle, kelas toggle tadi karena ada blok kedua ya teman-teman, seperti itu. Kemudian tadi styling utamanya sudah aku jelaskan tadi ya. Oke, segitu saja teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang telah aku sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa ya dicoba. Kalau kalian ada pertanyaan bisa komen di bawah. Terima kasih. Bye bye teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.